Informatika. Selamat pagi bagi Bapak, Ibu, Dewan Juri, serta seluruh panitia Beyonce untuk 2022. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk meloloskan kami ke dalam finalis 25 besar SI Beyonce Executive Competition. Indahnya mentari pagi, menyemangati diri dalam menggenggam asa. Perkenalkan kami tim dari UI, siap untuk memenangkan hati pemirsa. Saya Erika Beatasya. Saya Jurita Danuvanya. Saya Maranata Elida Fabrina. Dengan bangga kami akan memaparkan esai kami yang berjudul Hubungan antara Gaya Kepemimpinan Abdullah Azwar Anas terhadap Motivasi Pegawai Daerah Kabupaten Banyuwangi. Sumber daya manusia merupakan elemen penting dalam organisasi karena manusia merupakan sumber daya satu-satunya yang memiliki kemampuan, perasaan, pengetahuan, dan kreativitas untuk mencapai tujuan organisasi. Namun, sebuah organisasi tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang penuh dengan kemampuan dan kreativitas, tetapi juga membutuhkan sumber daya manusia yang berkinerja maksimal. Menurut Bangun pada bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia, seseorang dapat dikatakan telah berkinerja baik apabila hasil kerja yang telah diperoleh lebih besar dari standar kinerja. Yunianto dan Wauruwu mengatakan bahwa manusia dapat mencapai kinerja yang baik apabila terdapat faktor motivasi dalam dirinya. Dari berbagai rujukan yang ada, kami mendefinisikan motivasi sebagai sebuah dorongan yang menjadi penyebab bagi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dalam keadaan sadar. Berkaca pada Herzberg Two Factors Theory, terdapat dua kategori yang mempengaruhi motivasi pekerja, yaitu motivation factors dan juga hygiene factors. Motivation factors menjelaskan terkait bagaimana prestasi, pengakuan dari atasan, tanggung jawab terhadap posisi pekerjaan, tantangan dalam pekerjaan, serta keterbukaan peluang untuk mendapatkan promosi di jabatan yang bisa menjadi sumber motivasi bagi mereka dalam bekerja. Maksimalisasi dari performa tersebut juga didukung oleh hygiene factors sebagai maintenance factors bagi para pegawai. Hal ini terkait dengan gaji, tunjangan, peraturan lembaga atau institusi, jaminan kesehatan, sarana dan prasarana lengkap, serta hubungan antar pegawai dan jaminan keamanan bagi pegawai. Berkaitan dengan teori motivasi tersebut, kita juga perlu untuk mengetahui beragam jenis teori kepemimpinan yang akan mempengaruhi motivasi pekerja. Ada contemporary theories of leadership yang terdiri dari charismatic, transactional, transformational, dan juga authentic leadership serta servant leadership. Gaya kepemimpinan yang dianut oleh mantan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, dapat dikatakan sebagai kepemimpinan transformasional karena beliau telah berhasil meraih memajukan daerah Banyuwangi dengan berbagai program inovasi yang bersifat adaptif dan belum pernah ada sebelumnya. Salah satu program inovasi yang digagas oleh Anas adalah Smart Kampung, di mana program tersebut resmi diluncurkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 31 Mei 2016. Secara definitif, Smart Kampung merupakan sebuah program pengembangan desa yang memadukan penggunaan teknologi dengan ekonomi produktif. Adapun 7 kriteria yang dibawa dalam menjalankan program inovasi ini yaitu pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, pengembangan pendidikan dan seni budaya, peningkatan kapasitas SDM, integrasi pengentasan kemiskinan, dan melek informasi hukum. Hadirnya program ini merupakan sebuah respons atas tuntutan masyarakat Banyuwangi yang menginginkan adanya proses pelayanan yang cepat, akurat, dan akuntabel. Selain itu, Anas mendorong program ini sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan publik, mendekatkan pemerintah kepada masyarakat desa, serta mengubah desa yang tadinya bersifat sangat tertutup dan bahkan dianggap sebagai daerah angker bagi masyarakat sekitar menjadi desa yang terbuka. Hingga bulan Desember 2021, program ini telah digunakan oleh 189 desa di Banyuwangi. Berbagai penghargaan juga telah berkali-kali didapatkan, yaitu penghargaan atas masuknya program ini ke dalam jajaran 100 Smart City 2021 kategori Smart Economy, penghargaan Indonesia Smart Nation Award atau ISNA 2020 kategori Smart Society, dan penghargaan ISNA 2018 kategori Most Accelerated in Regional Branding. Adapun berbagai inovasi lainnya yang digagas oleh Anas antara lain adalah Rantang Kasih, Barisan Siap, Banyuwangi Festival, dan Banyuwangi Mall. Berbagai program inovasi yang dibawa oleh beliau membawa keberhasilan bagi Banyuwangi dalam memperoleh penghargaan di berbagai bidang penunjang kehidupan masyarakat. Inovasi yang telah dikembangkan dan diterapkan oleh Anas mengantarkan Banyuwangi menjadi kabupaten terinovatif sejak tahun 2018 hingga 2020. Rupanya Abdullah Azwar Anas juga turut mendorong perangkat daerah serta masyarakat untuk terlibat aktif menjadi agen perubahan
bagi Banyuwangi yang lebih baik. Dan dalam masa kepemimpinan Abdullah Azwar Anas, Kabupaten Banyuwangi juga berhasil menyandang predikat A dalam penilaian Sakit. Dan hal ini merupakan progres yang luar biasa dalam proses reformasi yang dipimpin oleh beliau. Selain itu, pendapatan per kapita Kabupaten Banyuwangi juga meningkat drastis sebanyak 80% menjadi 37,53 juta per orang per tahun pada 2015, yang sebelumnya hanya berjumlah 20,8 juta per orang per tahun pada 2010. Hal ini juga dipengaruhi oleh pengoptimasi sektor pariwisata, perekonomian, pemberdayaan serta sumber daya manusia yang bermotivasi tinggi dan berkinerja baik. Akan tetapi, keberhasilan Kabupaten Banyuwangi bukanlah semata-mata hanya karena satu pemimpin saja, melainkan berkaitan erat dengan sumber daya yang dimilikinya, yang dalam hal ini adalah pegawai daerah Kabupaten Banyuwangi. Terselenggaranya pelayanan publik secara baik tentunya berkaitan erat dengan mindset yang dimiliki oleh pegawai daerah Kabupaten Banyuwangi. Bupati Azwar Anas memiliki berbagai cara yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi pegawai daerah. Salah satu caranya adalah dengan memberikan berbagai tunjangan yang tidak hanya terpaku pada hal moneter, melainkan berbagai benefit-benefit yang terpaku dengan hal-hal lain yang dapat meningkatkan motivasi pegawai daerah tersebut. Hal-hal motivasi yang diberikan oleh Bupati Azwar Anas dapat dipetakan menjadi dua berdasarkan konsep teori Herzberg two-factor theory yang dapat lebih lengkap disimak lewat video selanjutnya. Pemetaan faktor yang mempengaruhi motivasi pegawai di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan konsep Herzberg two-factor theory. Herzberg two-factor theory memiliki dua pembagian, yaitu motivation factor dan hygiene factor. Motivation factor dapat dilihat dari tiga hal tersebut, yaitu instansi lembaga daerah selama masa jabatan Anas telah menyediakan peluang promosi jabatan khususnya bagi pegawai ASN yang berprestasi. Yang kedua, adanya dorongan dan tantangan dari Anas bagi para ASN untuk mempromosikan Banyuwangi ke dunia luar. Dan yang ketiga, adanya komunikasi dua arah yang efektif yang dibangun oleh Bupati Anas. Sementara itu, untuk hygiene factor dapat terlihat dari dua bukti tersebut, yaitu terdapat tambahan penghasilan pegawai untuk ASN di Kabupaten Banyuwangi pada masa pandemi COVID-19. Dan yang kedua, adanya Kartu Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Sehat bagi guru dan pegawai honorer di Kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian, dalam mengambil langkah dan keputusan terkait bagaimana suatu daerah bertransformasi, dibutuhkan pemilihan gaya kepemimpinan yang tepat. Pemimpin juga perlu untuk dapat memotivasi para pegawainya, tidak hanya dalam hal yang bersifat moneter, tapi juga lebih daripada itu. Pada akhirnya, konsep gaya kepemimpinan Bupati Azwar Anas dapat menjadi contoh bagi pemimpin-pemimpin daerah lainnya untuk menginfluence dan memotivasi para pegawai daerahnya untuk menciptakan transformasi demi kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Demikianlah video singkat mengenai esai yang telah kami buat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan. Atas perhatiannya kami ucapkan Terima kasih.